Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share. Ya, halo semuanya. Ya, jumpa lagi di channel Cerdas Berasuransi, dan kali ini saya punya topik menarik yang saya rasa ini perlu saya bahas. Nah, topiknya yaitu tentang kamar standar di BPJS 2021. Ya, mungkin ada yang belum tahu artinya ya, karena saya juga sebelum bikin video tadi sempat googling cari tahu apa itu kamar standar, atau mungkin teman-teman ada yang memang belum ngeh ya tentang apa polemik yang ada di BPJS ya. Oke, saya rasa kita tetap positive thinking karena memang pemerintah sudah berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik di kesehatan kaitannya dengan BPJS ya. Kamar standar di BPJS 2021. Oke. Nah, berita yang hot menurut saya tadi googling menemukan ini dari CNN Indonesia ya. Dari CNN Indonesia. Nah, ini saya cuplikan sebentar beritanya, ini dia. Oke ya. Nah, ini penghapusan kelas peserta BPJS berlaku bertahap mulai 2021 ya. Ini kelas standar nantinya akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta bukan penerima upah PBPU atau mandiri. Dengan demikian seluruh peserta mandiri akan tergabung menjadi hanya satu kelas. Nah, jadi pemahaman saya besok tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Saya coba cari ini. Nah, kelas standar BPJS. Nah, nanti teman-teman kalau googling cari-cari ya ini ya akan nemuin hal yang sama. Siap-siap kelas standar BPJS berlaku awal 2021. Nah, kebijakan kelas standar BPJS Kesehatan dimulai awal 2021. Coba saya klik salah satunya. Ya, semua hampir sama. Nanti semua akan dijadikan satu kelas ya, dijadikan satu kelas. Oke. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Kenapa bisa sampai sejauh ini kelasnya berubah-berubah ya, sampai kita mau flashback sebentar ya. Saya dulu juga sempat menemukan berita BPJS merugi karena banyak rumah sakit belum dibayar ke BPJS ya. Mungkin tunggakannya terlalu banyak ya di di rumah sakit, tunggakannya terlalu banyak sehingga rumah sakit belum dibayar BPJS. Jadi sering juga dulu pasien terbengkalai seperti itu ya. Tapi saya apresiasi sekali dengan adanya BPJS ya, membuat ini langkah yang bagus dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan buat kita, dan itu tidak mudah. Sampai sejauh ini masih terus ada perbaikan ya. Kemudian BPJS menaikkan tarif ya, karena banyak tagihan dari rumah sakit yang belum terbayarkan. Kemudian BPJS menaikkan tarif ya. Mungkin ini alasannya, siapa tahu saya keliru, tolong dikoreksi ya. Ini hanya asumsi saya. Kemudian setelah naik kelas, banyak peserta BPJS itu turun kelas. Nah, ini saya ngalamin sendiri. Waktu itu saya mengantar teman saya yang mengurus kartu BPJS untuk
untuk persiapan persalinan istrinya. Banyak sekali orang yang antri, nomor antrian itu semuanya didominasi oleh peserta yang ingin turun kelas. Nah, akibat dari kenaikan tarif ini banyak sekali yang turun. Luar biasa ini. Nah, kemudian BPJS sempat menurunkan tarifnya lagi ya, dan apakah setelah itu peserta naik kelas? Saya rasa enggak ya, karena untuk turun kelas saja saya lihat waktu itu prosesnya cukup panjang, jadi harus benar-benar datang pagi-pagi sekali ke kantor BPJS untuk melakukan proses penurunan kelas ini. Dan waktu itu saya juga punya BPJS, teman-teman. Nah, saya juga punya BPJS, tapi saya ini karena chroma key jadi warnanya seperti ini. Nah, saya juga punya BPJS, tapi saya tidak ikut menurunkan. Ya, karena bagi saya ya BPJS masih cukup terjangkau di sekelas 1 ya. Dan ya ini setelah tarif diturunkan, saya rasa tidak banyak peserta yang kemudian menaikkan kembali kelasnya, dan sekarang kelasnya dijadiin standar semua. Nah, apakah tarifnya sama? Saya rasa tarifnya disamakan. Pelayanannya seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin teman-teman bisa sedikit berandai-andai, berasumsi ya. Jadi menurut saya nanti semuanya kelasnya akan dijadikan satu. Apakah yang jelas ya, kelasnya nanti menurut saya kelas standar itu lebih dari 2 pasien. Nah, kelas standarnya BPJS itu maksudnya dalam satu ruangan itu lebih dari dua pasien ya, jadi bisa satu ruangan itu bisa 3 pasien menurut saya ya. Standar pelayanan, standar perawatan inapnya seperti itu. Dan sekali lagi itu relatif ya, kenyamanan orang, tapi menurut saya kalau berbagi kamar dengan pasien lain kemungkinan saya pribadi tidak nyaman, kurang nyaman. Jadi harus satu kamar yang sendiri paling tidak ya, dan itu juga untuk kesembuhan bisa lebih enak untuk keluarga yang besuk, siapa yang besuk kan. Jadi saya rasa lebih nyaman kalau sendiri ya. Kemungkinan kelas standarnya BPJS itu lebih dari 2 pasien, kemungkinan dari saya. Dan yang jelas nanti kalau tidak mau kelas standar ya, kelas standarnya nanti kan lebih dari dua bed, satu ruangan itu kemungkinan ada 3 bed, tiga pasien atau lebih, itu standarnya BPJS. Kalau kita tidak mau di kamar yang berbagi ruangan sama pasien lain, kita mau naik, nah itu yang menurut saya jadi tanda tanya. Kalau kemarin pengalaman saya dapat kelas 1, saya mau naik kelas 1 tingkat di atasnya ya, 1 tingkat di atasnya itu yang di cover hanya 25%, 75% biaya pribadi, dan cukup besar juga kalau biaya pribadi 75%. Ya udah, saya putuskan saya di kelas 1 aja sesuai kelas yang saya miliki. Dan nggak bisa, kalau dulu nggak bisa, atau sekarang ya, masih sekarang ya, nggak bisa naik 2 tingkat, itu nggak bisa, bisanya satu tingkat di atasnya kalau BPJS. Dan nah ini nanti kalau kelas standar saya nggak tahu, kalau memang benar satu kamar itu lebih dari 2 pasien, 3 pasien, kalau kita mau naik tingkat apakah boleh dan berapa yang di cover, saya kurang yakin akan di cover lebih dari 25%. Kalau sekarang ini kan 25% yang di cover. Dan yang perlu diingat, apakah BPJS mau menjadi asuransi yang kedua. Nah, ini kaitannya sama double claim ya, teman-teman. Kaitannya sama double claim, BPJS itu harus menjadi asuransi yang pertama kalau teman-teman punya asuransi dari perusahaan lain.
BPJS harus jadi asuransi yang pertama. Jadi teman-teman mengajukan dulu dengan kartu BPJS, teman-teman mendapatkan standar pelayanan BPJS, dan kalau ada excess atau nombok, teman-teman bisa ajukan klaim ke asuransi lain, asuransi swasta milik teman-teman. Nah, tapi kalau yang ini nanti kelas standar saya tidak tahu, kemungkinan juga sama. Kecil kemungkinan BPJS itu menjadi asuransi yang kedua, karena asuransi kedua itu ribet. Menurut saya ya, menjadi asuransi kedua itu ribet karena dia harus mencocokkan, ada namanya surat koordinasi manfaat, mencocokkan perawatan mana saja yang sudah di cover oleh asuransi yang pertama. Nah, asuransi kedua itu yang akan ribet mencocokkan. Nah, dia akan menentukan, oh sekian plafon yang akan saya berikan untuk si pasien atau si nasabah, seperti itu. Yang jadi pertimbangan saya itu kemungkinan, tadi saya ulang ya, kemungkinan kelas standar itu kamarnya nanti lebih dari 2 pasien atau 3 pasien, dan kemungkinan naik kelas itu diperbolehkan atau tidak, dan berapa biaya yang di cover kalau naik kelas. Karena saya pribadi kalau dengan satu kamar 3 bed berbagi dengan pasien lain pasti tidak nyaman, saya pilih naik kelas. Nah, naik kelasnya itu berapa yang di cover oleh BPJS, saya kurang tahu itu ya. Kalau sekarang cuma 25%, kalau besok berapa, dari 3 bed loh, 3 bed itu kelas 2 atau kelas 3 loh, itu 3 bed. Kalau kita mau naik kan itu naik 2 tingkat, 2 tingkat sekarang tidak bisa. Kemudian yang ketiga, di BPJS apakah tetap jadi asuransi yang pertama atau boleh menjadi asuransi yang kedua. Ini kaitannya sama double claim tadi ya, double claim. Nah, jadi itu tentang kelas standar BPJS di 2021. Nah, menurut saya sekali lagi kenyamanan orang itu relatif masing-masing. Kalau Anda masih nyaman harus berbagi kamar dengan pasien lain, it's okay, tidak masalah dengan perubahan kebijakan BPJS dengan kelas standar nanti di tahun 2021. Dan saya apresiasi untuk pemerintah, di mana pemerintah mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, di mana untuk mencerdaskan orang untuk berasuransi lah. BPJS ini menurut saya sangat membantu saya, yang saya sekarang bekerja di dunia asuransi, sangat membantu saya untuk mencerdaskan orang betapa pentingnya asuransi ya. Itu. Kemudian menurut saya, apakah masalahnya akan selesai ketika kelasnya distandarkan, ketika tarifnya mungkin nanti akan distandarkan, apakah masalahnya akan selesai, akan tarifnya akan sesuai dengan ukuran ekonomi masyarakat, saya juga kurang tahu. Nanti kita lihat, karena namanya, menurut saya namanya rumah sakit ya, sekali lagi namanya rumah sakit, kecil kemungkinan rumah sakit itu akan bangkrut. Yang namanya rumah sakit itu setiap tahun pasti akan bangun ya. Namanya rumah sakit, entah bangun dalam bentuk gedung, entah bangun dalam bentuk skills skills individu dari tenaga medisnya ya, dokternya, peralatannya diperbaiki semuanya ya, otomatis biayanya akan mahal. Nah, ini kalau tarifnya disesuaikan lebih rendah atau lebih tinggi, apakah ini menyelesaikan masalah, saya juga kurang yakin ya. Kemudian, nah ini saran saya sih, silahkan Anda pilih asuransi terbaik. Yang menurut Anda terbaik itu asuransi apa ya. Kalau sekarang BPJS nanti di 2021 distandarkan ya, tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak ada lagi, semuanya standar. Nah, prediksi saya kelas standarnya BPJS kamarnya itu satu kamar itu 2 atau lebih dari 2 bed, 3 bed, harus berbagi kamar. Nah, kalau Anda merasa itu tidak nyaman atau kurang nyaman, ya silakan pilih asuransi terbaik menurut Anda. Yang penting harus punya asuransi apapun itu. Pemerintah memberikan BPJS itu saya rasa udah ada hitung-hitungannya. Ini standarnya masyarakat Indonesia sekian gitu. Kalau merasa punya lebih, ya saya sarankan Anda punya asuransi lain ya. Pilih asuransi terbaik ya. Asuransi terbaik kriterianya ya
perusahaannya perusahaan yang terbaik ya. Silahkan ada di majalah-majalah, koran-koran ya, cari di googling asuransi terbaik itu apa, kemudian produknya terbaik ya. Banyak produk asuransi sekarang yang menawarkan mau yang preminya kembali 100% ada, dijamin kembali 100% ada, mau yang di cover semua sesuai tagihan rumah sakit berapapun itu ada, mau yang dijamin sampai ke luar negeri ada, mau yang double claim, misal udah punya BPJS semua di cover BPJS dan ini mau ngajukan asuransi, punya asuransi lain mau diajukan ada. Yang penting pinter-pinternya Anda untuk mencari asuransi terbaik. Dan yang paling penting menurut saya adalah pilih tenaga pemasar yang terbaik. Sekali lagi, asuransi, tenaga pemasar asuransi itu bukan karyawan tetap ya. Mereka mendapat hasil dari komisi. Kami menyebutnya itu bisnis ya, bisnis. Gimana kami harus memperhatikan nasabah, gimana kami harus melayani yang baik, dan itu akan membuat bisnis kami menjadi semakin panjang ya, ketika kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi tidak jarang juga ada tenaga pemasaran yang cuma care, cuma memperhatikan Anda di awal-awal saja, cuma memperhatikan Anda di 1 tahun atau 2 tahun pertama. Wajar, karena itu komisinya agen itu di 2 tahun pertama ya. Kalau ada agen yang sampai 5 tahun lebih, 6 tahun lebih, bahkan 10 tahun lebih masih care sama Anda, masih memperhatikan Anda, masih memberikan review polis kepada Anda, itu menurut saya agen terbaik ya. Karena kalau sudah 5 tahun lebih itu agen sudah dapat komisinya sudah kecil ya. Sekali lagi, pilih tenaga pemasar yang terbaik, yang menurut Anda terbaik ya. Bukan hanya karena kenal, karena saudara saya, karena teman dekat, enggak ya. Tenaga pemasar yang terbaik, saya juga pernah buat videonya di sini. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan kaitannya sama kamar standar BPJS 2021 ya. Sekali lagi, video ini saya buat hanya sekedar informasi sebagai gambaran. Bagi saya pribadi, saya tidak menjelek-jelekkan BPJS karena dicek di video saya sebelumnya, saya sangat terbantu dengan adanya BPJS. Yang jelas teman-teman bisa saya hanya memberi pertimbangan, teman-teman mau asuransi yang seperti apa. Itu saja, salam cerdas berasuransi, kita ketemu di video selanjutnya.